Tujuan Lufas berikutnya adalah jemput Libra. Tapi masalahnya, makamnya itu jauhnya ampun-ampunan, lebih dari 500 kilometer. Dina pun usul ke Lufas, bikinin golem dong buat tumpangan ke sana. Lufas sih oke-oke aja, tapi dia nyeletuk. Kan lebih cepet kalau kamu yang teleportasiin kita, Din. Kamu kan jago soal itu. Dina cuma bisa helain napas. Dia jelasin kalau sihir teleportasi itu ribet, soalnya lebih sering buat dipakai sendiri. Bisa sih buat bawa orang lain, tapi syaratnya orang itu harus ridho 100%. Soalnya, kalau ada penolakan sekecil apapun di alam bawah sadar, sihir teleportasinya bisa ngaco dan efeknya aneh-aneh. Makanya, dia ogah ambil resiko. Lagian, Dina juga lagi pengen nikmatin perjalanan santai di jalan. Jadi, dia sekalian request ke Lufas. Nanti golemnya bikinin yang ada bak mandi sama tempat tidurnya ya, biar kita nggak perlu camping di luar pas malam. Lufas belum pernah dengar ada golem model begitu, tapi lihat Aris semangat banget, akhirnya dia setuju buat nyoba. Dengan lambaian tangan, dia mulai proses pembentukan golem, dan wujudnya malah jadi mobil RV. Terus dia pakai beberapa batang kayu dari hutan buat bikin perabotannya. Dina seneng banget karena mereka bakal punya kasur nyaman. Tapi dia nanya lagi, bisa nggak bikinin selimut yang empuk juga? Lufas celingak-celinguk cari bahan. Baru ingat kalau Aris itu kan domba. Dan ya pasti udah tahu kan apa yang terjadi selanjutnya. Singkat cerita, RV-nya akhirnya jadi, tapi Dina ngingetin kalau Lufas belum kasih nama. Lufas mikir sejenak, terus mutusin buat kasih nama Tanaka. Anehnya, RV ini malah punya iklan promosinya sendiri. Setelah jalan beberapa lama, hari mulai gelap. Dina usul buat berhenti dan istirahat, yang disetujui Lufas. Tapi begitu mereka turun, hidung Dina mencium sesuatu. Dan setelah diselidiki, ternyata ada sumber air panas alami. Mata Dina langsung berbinar-binar, soalnya dia udah ngebet banget pengen mandi. Lufas malah bingung, ngapain heboh? Di RV kan udah ada bak mandi. Tapi kata Dina, sensasi berendam di sumber air panas alami itu jauh lebih mantap. Tanpa basa-basi, dia langsung narik tangan Aris buat ngajak nyebur bareng saat itu juga. Tapi Aris langsung ngerem. Walau penampilanku begini, aku ini cowok loh. Jadi tunggu giliran ya. Omongan Aris barusan bikin Lufas sadar. Walau fisiknya cewek, jiwanya kan masih cowok juga. Pikiran mandi bareng Dina jadi terasa canggung banget. Tapi nggak mungkin juga kan dia jelasin situasinya. Jadi dia milih buat berdiri madep pohon aja sampai Dina selesai buka baju dan masuk ke air. Begitu Dina udah di dalam air, dia langsung mendesah lega. Katanya nggak ada yang lebih nikmat dari berendam di pemandian terbuka setelah seharian jalan. Dia pun ngajak Lufas buat ikutan masuk. Lufas sempat kepikiran buat cari-cari alasan. Tapi ya udahlah, percuma juga. Akhirnya dia nurut, buka baju, dan siap-siap masuk ke pemandian. Tapi, sebelum kakinya nyentuh air, Dina nyeletuk. Lufas, gak sopan tahu, masih pemandian rambutnya digerai gitu. Nanti rontok kemana-mana, kan kasihan yang mau pakai setelah kita. Lufas setuju kalau rambutnya memang harus diikat. Dan Dina nawarin diri buat bantu ngiketin, sambil siap-siap keluar dari air. Masalahnya, Dina kan gak pakai handuk. Lufas merasa nggak enak kalau harus lihat badan Dina, jadi dia bilang, udah kamu di situ aja, biar aku yang nyamperin. Setelah Lufas masuk ke air, Dina bantuin ngikat rambutnya biar nggak ada yang rontok. Cuma satu yang nggak bisa diapa-apain, yaitu bulu sayap Lufas yang suka rontok kalau kena air panas. Lufas minta maaf soal bulu-bulu sayapnya yang rontok, tapi kata Dina nggak masalah. Lagian, Lufas kan jarang banget punya kesempatan buat ngerentangin sayapnya kayak gini. Jadi, mending dinikmatin aja selagi bisa. Waktu mereka berdua lagi asyik berendam, Lufas jadi merhatiin badan Dina lekat-lekat. Sampai akhirnya dia sadar akan satu hal yang bikin galau. Di kehidupan sebelumnya, Lufas emang bukan cowok mesum akut. Tapi tetap aja dia itu ahlinya. Anehnya, sekarang, meskipun dia lagi mandangin badan Dina, dia nggak ngerasain apa-apa sama sekali. Dina sadar Lufas lagi ngelamun, tapi sebelum sempat nanya, matanya malah tertuju ke sekelompok kodok aneh di atas batu. Dia langsung colek Lufas. Lufas, lihat deh. Lufas nggak ngerti apa istimewanya kodok-kodok itu.
Dina pun jelasin kalau kodok ini punya sifat unik. Yang hijau itu jantan, yang pink itu betina. Nah, kalau jumlah jantan lebih banyak dari betina, kodok-kodok jantan itu bakal berantem buat nentuin siapa yang berhak ngawinin si betina. Setelah pemenangnya ditentuin, 2 kodok jantan yang tersisa bakal sweet, dan yang kalah bakal berubah jadi kodok betina, dan harus pasrah dikawinin sama yang menang. Lufas jadi kepikiran, jangan-jangan setelah jadi cewek begini, seleranya ikut berubah juga. Tapi dia langsung buang jauh-jauh pikiran itu. Ogah banget dia harus jadi pihak yang diterima. Dina lihat Lufas kayak lagi banyak pikiran, jadi dia nanya ada apa. Lufas cuma bilang gak ada apa-apa, terus ngajak udahan mandinya. Beberapa menit kemudian, mereka balik ke Arfi dan bilang ke Aries kalau sumber air panasnya udah kosong. Aries pun keluar pakai handuk sambil nyikat rambutnya, siap buat berendam santai. Keesokan harinya, rombongan ini sampai di makam Lufas. Lufas kaget banget lihat makamnya yang super besar. Dan lebih kaget lagi, karena di sekelilingnya ada kota. Kata Dina, gara-gara banyak petualang yang coba carah makam buat ngambil harta Lufas, para pedagang jadi ngumpul di situ buat jualan perlengkapan ke mereka. Lama-lama makin banyak orang datang, sampai akhirnya jadi desa. Dan sekarang, makam Lufas udah kayak tempat wisata. Lufas merasa ini menarik. Semua bisa terjadi cuma dalam 200 tahun. Dan dia nggak masalah tempat itu jadi objek wisata. Beda sama Aris, dia murka banget. Karena merasa orang-orang ini nggak sopan sama Lufas. Dia bilang udah siap buat ngeratain tempat itu. Tapi Lufas langsung nenangin dia. Bilang jangan ada yang mati, cuma gara-gara masalah sepele. Untuk sekarang, Lufas ngajak buat langsung masuk ke dalam makam. Tapi pas mereka dekatin pintu masuk, mereka ketemu sekelompok petualang yang kelihatan cemas. Katanya, ada tim pengintai yang dikirim masuk 2 bulan lalu buat bikin peta area baru. Tapi sampai sekarang belum ada kabar. Mereka khawatir terjadi sesuatu sama tim itu. Dengar cerita itu, Lufas jadi makin pengen cepat-cepat masuk dan nemuin Libra. Soalnya, dia nggak mau ada orang lain lagi yang celaka di tempat ini. Para petualang itu lihat Lufas mau masuk dan langsung ngelarang. Jangan masuk sekarang, bahaya. Soalnya, tim pengintai mereka yang isinya 50 petualang terkuat di negeri itu aja bisa hilang. Apalagi rombongan yang cuma bertiga. Lufas berterima kasih atas perhatian mereka. Tapi dia yakin kalau dirinya lebih dari sanggup buat ngatasin apapun yang ada di dalam. Lufas dan yang lain pun masuk ke dalam dungeon. Waktu lagi jalan di terowongan, Aris tiba-tiba berhenti karena ngerasain ada yang mendekat. Gak lama, salah satu golem buatan Lufas yang dulu diproduksi massal buat perang 200 tahun lalu muncul dari kegelapan. Dina jelaskan kalau golem sisa perang memang banyak yang ditinggal setelah Lufas disegel. Golem-golem itu jadi penjaga makam dan bakal nyerang siapapun yang masuk. Tapi, kata Dina, nggak perlu khawatir. Soalnya, dia nggak merasakan niat jahat dari golem itu. Golem jenis ini emang dibuat biar bisa bedain kawan dan lawan. Jelas, golem itu masih ngenalin Lufas dan Aris, jadi mereka aman. Tapi giliran lihat Dina, golem itu langsung nyerang. Aries dan Lufas nebak mungkin golem itu lupa sama Dina. Sama kayak mereka berdua di awal. Tapi Lufas nggak mau Dina kenapa-napa. Jadi dia mutusin buat hancurin golem itu. Sebelum sempat, rombongan petualang yang tadi nongol lagi dan langsung maju buat nyelamatin Dina. Nama party mereka adalah Hawkeye, dan mereka ngikutin Lufas karena khawatir. Serangan mereka lumayan terkoordinasi, jadi mereka berhasil bikin golemnya sibuk. Tapi masalahnya, level golem itu 150, sementara level mereka paling mentok di 50-an. Jadi serangan mereka nggak ada rasanya sama sekali. Kalau sampai golem itu berhasil mukul sekali aja, mereka bisa langsung KO. Dan Lufas nggak mau itu terjadi. Dia pun nyuruh Aris buat bantuin. Aris langsung setuju dengan semangat, lari ngelewatin para petualang, dan nonjok si golem pakai tinju api sampai mental ke belakang. Satu pukulan itu udah cukup buat bikin golemnya tamat. Begitu debunya hilang, si pemimpin yang bernama Jan nyamperin Aries dengan antusias dan nanya gimana caranya dia bisa ngeluarin serangan sekeren itu. Aries jadi salah tingkah karena Jan nanyanya dekat banget. Lufas pun maju ke tengah-tengah dan nyuruh Jan buat lebih santai.
Jan minta maaf karena terlalu dekat dan karena partinya malah jadi beban, padahal niatnya mau nolongin. Jan ngenalin diri sebagai seorang warrior, Nick sebagai light warrior, dan Richard sebagai heavy warrior. Luffy sampai nggak habis pikir, kok bisa satu tim isinya warrior semua, kecuali si Shu yang ternyata seorang pemanah. Karena lagi kenalan, Luffy ngenalin dirinya sebagai petualang kelas ranger tingkat tinggi. Giliran Dina dan Aris, mereka bingung mau bilang apa. Akhirnya, mereka ngaku sebagai ranger juga. Jan langsung pasang muka khawatir, karena menurutnya, komposisi party Luffy jauh lebih aneh daripada timnya. Jan nawarin diri buat nemenin party Luffy sebagai tim pendukung. Luffy baru aja mau nolak, tapi Dina keburu nyamber. Wah, boleh banget tuh, biar makin rame. Jan dan yang lain senang banget mendengarnya. Waktu mereka mulai jalan bareng, Dina dengan muka ceria ngejelasin ke Luffy kalau mereka bisa manfaatin para petualang itu buat mempermudah jalan, setidaknya sampai salah satu dari mereka kena jebakan dan mati atau semacamnya. Dengar Dina ngomong begitu sambil senyum, Luffy baru sadar kalau temannya ini agak-agak psikopat. Tapi ya sudahlah, gak ada salahnya juga ngebiarin party Hokage ikut, toh mereka kelihatannya orang baik. Luffy mutusin buat ngebantu mereka sebisa mungkin tanpa bikin curiga. Setidaknya sampai mereka sampai di puncak dan nemuin Libra. Sementara itu di puncak piramida, tim pengintai yang hilang berbulan-bulan lalu akhirnya sampai di ujung tangga. Mereka bersumpah akan mendapatkan gudang senjata itu demi kemanusiaan dan rekan-rekan mereka yang gugur. Tapi, begitu sampai di lantai puncak, mereka langsung disambut oleh Libra. Dia ngasih perintah tegas. Pergi dari sini dalam 10 detik, atau kalian semua akan kuhabisi. Para petualang coba negosiasi. Bilang mereka butuh banget senjata itu buat lawan iblis. Tapi Libra nggak peduli sama sekali. Begitu hitungan mundur selesai, dia langsung mengaktifkan Brachium, mengurung para petualang itu di dalam gelembung bersamanya. Sementara itu, Luffy mulai menyesal membiarkan para petualang itu ikut. Soalnya, mereka ini benar-benar cuma jadi beban. Dan parahnya lagi, mereka bahkan tidak sadar betapa lemahnya mereka. Setiap kali mereka bertemu golem, mereka selalu dihajar habis-habisan. Dan akhirnya, Luffy terpaksa memerintahkan golem itu untuk berhenti agar para petualang ini tidak mati konyol. Tapi, mereka malah benar-benar percaya kalau merekalah yang mengalahkan golem-golem itu. Dan Luffy khawatir kalau dia malah memberi mereka kepercayaan diri yang palsu. Rombongan itu akhirnya sampai di hadapan golem penjaga terakhir. Dan yang satu ini jauh lebih tangguh dari yang lain. Levelnya saja tinggi banget, sampai 600. Luffy tahu para petualang itu pasti bakal langsung remuk begitu masuk dalam jangkauan serangannya. Jadi, dia menyuruh mereka semua untuk mundur sementara, dia maju sendirian untuk menghadapinya. Para petualang itu mencoba melarangnya, bilang kalau terlalu berbahaya melawan monster seperti itu sendirian. Tapi Dina menenangkan mereka dan berkata kalau Luffy sudah punya rencana. Akhirnya mereka semua setuju untuk menunggu. Luffy pun berjalan mendekati golem itu, dan hal pertama yang dia lakukan adalah bertanya, apakah golem itu masih mengenalinya. Golem itu kelihatannya bereaksi melihat wajah Luffy, tapi tetap saja akhirnya menyerangnya. Mau tak mau, Luffy pun harus membela diri. Dia pun menebas golem itu menjadi 2 dalam sekali tebasan. Setelah itu, dia mulai berjalan menuju tangga, tapi saat dia hendak pergi, golem itu memanggil namanya dan berkata, "Selamat datang kembali." Luffy berterima kasih padanya karena telah bekerja keras melindungi tempat itu selama 200 tahun terakhir. Tapi, tugasnya sekarang sudah berakhir, jadi golem itu akhirnya bisa beristirahat. Golem itu pun tampak senang karena tugasnya telah usai, lalu menonaktifkan dirinya untuk selamanya. Setelah itu, Luffy mulai menaiki tangga untuk menghadapi Libra. Para petualang mencoba menghentikannya karena mereka pikir terlalu beresiko melawan Libra sendirian. Jadi mereka ingin ikut bersamanya. Akan tetapi, Luffy sudah muak mengasuh mereka. Jadi dia menegaskan kalau mereka akan mati seketika jika Libra memutuskan untuk menyerang. Jadi tidak ada harapan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Para petualang itu tidak bisa membantah perkataannya. Tapi sebelum Luffy pergi, mereka bertanya siapa dia sebenarnya.
Mereka sadar betul kalau mereka bukanlah kelompok yang paling cerdas, tapi tidak perlu jadi seorang jenius untuk menyadari kalau satu-satunya alasan mereka bisa sampai sejauh ini adalah karena Luffy selalu turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Belum lagi fakta bahwa dia bisa menghancurkan salah satu golem hanya dengan satu serangan. Jadi, tidak mungkin dia hanyalah seorang ranger biasa. Luffy terdiam sejenak, bingung harus berkata apa, tapi kemudian dia memberitahu mereka bahwa dia tidak berniat menjawab pertanyaan mereka, dan langsung naik ke atas tanpa berkata apa-apa lagi. Dina dan Aries memberitahu Luffy bahwa mereka akan menunggu di bawah sampai dia kembali, karena mereka berdua juga tidak akan sanggup menghadapi Brachium milik Libra. Jadi, Luffy akan menangani ini sendirian. Sambil menaiki tangga, Luffy merenung kenapa dia merasakan kesedihan yang tulus saat menghancurkan golem tadi, meskipun itu adalah salah satu ciptaan Luffy sendiri. Walaupun masuk akal bagi karakter Luffy untuk peduli, bagi Safle, golem itu hanyalah sekumpulan piksel di layar, jadi seharusnya dia tidak punya ikatan emosional apapun. Dia sadar pasti ada yang salah dengan pikirannya sampai bisa merasakan hal seperti ini. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan itu, karena pertama-tama dia harus membereskan Libra. Luffy akhirnya sampai di lantai puncak dan di sana dia menemukan Libra yang sudah menunggu untuk mencegatnya sebagai penyusup terbaru. Libra memerintahkan Luffy untuk pergi dalam waktu 10 detik atau akan menghadapi tindakan permusuhan. Tapi Luffy malah melepas kacamatanya dan melebarkan sayapnya untuk menunjukkan identitasnya. Setelah melihat Luffy dengan jelas, Libra menghentikan hitungan mundurnya dan mulai mencoba memproses apa yang dia lihat. Karena dia tidak percaya Luffy benar-benar telah kembali. Dia memastikan bahwa orang yang berdiri di depannya terlihat persis seperti Luffy dan bahkan memiliki kecocokan genetik 99% dengan Luffy. Tapi dia masih sulit menerimanya karena secara statistik mustahil bagi Luffy untuk selamat dari pertempuran melawan para pahlawan. Dia mulai mengalami korsleting karena ketidakcocokan logika ini. Dan Luffy mencoba memberitahunya untuk tidak terlalu memikirkannya demi prosesornya. Tapi Libra sudah cukup rusak, jadi Luffy berkata dia akan mendekat untuk melakukan perbaikan. Nah, mendengar ini, protokol pertahanan Libra langsung aktif. Dan karena dia belum mengakui Luffy sebagai tuannya, dia memberitahu Luffy bahwa jika dia maju satu langkah lagi, dia terpaksa akan menggunakan kekerasan. Namun, Luffy tidak berhenti bergerak, dan dia malah bertanya pada Libra, memangnya kamu mau apa? Libra menganggap gerakan tiba-tiba Luffy sebagai tindakan permusuhan, sehingga sistem pertahanannya aktif, menyalakan brachiumnya, dan menciptakan ruang udara yang luas untuk bertarung. Luffy sempat terkejut dengan perubahan lingkungan yang mendadak, tapi ketika Libra mulai menembakinya, dia langsung tersadar. Luffy melakukan manuver menghindar untuk lolos dari semua tembakan dan misil Libra. Wah, tapi Libra benar-benar tidak membuatnya mudah. Luffy akhirnya menemukan celah untuk menyerang Libra dan mengganggu animasi serangannya, jadi dia mulai mengejarnya. Libra mencoba melepaskan diri dari Luffy dengan lebih banyak tembakan, tapi Luffy membalasnya dengan menggunakan sayapnya untuk meniup balik peluru-peluru itu yang akhirnya melumpuhkan senjata Libra. Libra kemudian mencoba menggunakan berbagai macam serangan lain, tapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Luffy. Jadi dia akhirnya menonaktifkan domain itu dan mengaktifkan yang lain. Luffy mengenali ini sebagai serangan pamungkas Libra, sebuah domain expansion yang mengabaikan semua skill pertahanan dan memiliki efek serangan pasti yang memberikan kerusakan sebesar 99.000. Fakta bahwa dia terperangkap dalam jangkauan serangan ini seharusnya mengkhawatirkan, tapi sejujurnya, Luffy malah bersemangat karena ini akan menjadi kerusakan signifikan pertama yang dia terima sejak datang ke dunia ini. Saat Libra melepaskan gelombang energi yang dahsyat, Luffy merasakan rasa sakit menghantamnya seperti truk, tapi HP-nya lebih dari cukup untuk menahan kerusakan itu. Jadi dia terus maju sampai akhirnya berada tepat di depan Libra. Libra kemudian mencoba menembakkan laser ke wajah Luffy, tapi Luffy berhasil menghindar. Sebelum Libra bisa menyerang dengan lengan pedangnya, Luffy menangkapnya untuk menahannya di tempat sambil merapalkan mantra perbaikan total.
Mantra ini memperbaiki semua kerusakan yang diderita Libra selama bertahun-tahun menjaga makam ini. Dan Lufas meminta maaf karena butuh waktu lama untuk kembali. Dengan unit logikanya yang kembali berfungsi, Libra dapat memastikan bahwa orang di depannya memang benar tuannya. Jadi tidak ada lagi alasan baginya untuk menjaga makam ini. Dia pun menonaktifkan dirinya untuk tidur yang sangat dia butuhkan. Lufas lega karena berhasil memulihkan Libra tanpa banyak kesulitan. Tapi sekarang dia bingung bagaimana cara menjelaskan ini kepada para petualang tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Dia kembali menuruni tangga dan mengintip dari sudut untuk melihat keadaan. Tapi yang mengejutkan, dia hanya melihat Dina dan Aris yang menunggunya. Dia bingung dan bertanya apa yang terjadi pada para petualang. Dina pun menjelaskan bahwa dia baru saja menanamkan beberapa ingatan palsu di kepala mereka dengan manipulasi pikirannya, membuat mereka berpikir bahwa merekalah yang mengalahkan Libra. Lufas sampai lupa kalau Dina pernah bilang dia punya kekuatan manipulasi pikiran, dan sekarang setelah melihatnya langsung, kekuatan itu terlihat sangat mengerikan. Dina menjelaskan bahwa dia membuat mereka berpikir Libra sudah terluka parah sebelum mereka tiba, jadi mereka bisa mengalahkannya dan mengklaim kemenangan. Dengan cara ini, tidak akan ada yang bertanya terlalu banyak. Tapi Lufas merasa ini terlalu kebetulan. Jadi dia bertanya pada Dina, apakah dia sudah punya rencana ini sejak awal dia setuju untuk membiarkan mereka bergabung dalam misi. Dina tidak menyangkalnya, dan dengan senyum licik, dia berkata bahwa itulah satu-satunya alasan dia mau mentolerir gangguan seperti mereka. Lufas jadi merinding melihat betapa kejamnya Dina. Tapi dia bersyukur mereka bukan musuh, karena Dina pasti akan sangat menakutkan untuk dihadapi. Karena urusan di bawah sini sudah beres, Dina menyarankan agar mereka pergi ke ruang harta karun dan mengumpulkan semua barang yang akan mereka butuhkan begitu tiba di berangkas. Mereka semua terkagum-kagum dengan semua harta karun yang berkilauan di ruangan itu, terutama Lufas. Dia hampir tidak bisa diam, dan dia tidak mengerti kenapa. Tapi, Dina menunjukkan bahwa Lufas memang selalu menyukai barang-barang berkilauan. Itulah sebabnya, dia menimbun begitu banyak harta karun. Dan dia cenderung sedikit menggila dalam situasi seperti ini. Jadi, Dina meminta Aries untuk membantunya memilih barang-barang yang berguna. Sementara Lufas teralihkan oleh semua emas. Lufas mencoba membantah bahwa dia sangat mampu mengendalikan diri di sekitar emas. Tapi tangannya sudah penuh dengan tumpukan emas. Jadi dia tidak bisa dipercaya untuk memilih barang-barang penting. Beberapa saat kemudian, Dina dan Aris selesai mengumpulkan semua barang yang mereka butuhkan. Dan sisa barang di sini hanyalah tumpukan senjata tua atau emas yang tidak berguna. Jadi meninggalkannya seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi sebelum mereka pergi, Dina meminta Lufas untuk mengumpulkan golem-golem di area itu agar bisa diteleportasi kembali ke markas. Dan Lufas dengan senang hati membantunya. Tapi kemudian dia sadar bahwa yang Dina maksud adalah semua golem, jadi dia terpaksa menghabiskan beberapa jam berikutnya menjelajahi makam raksasa ini hanya untuk memastikan dia benar-benar mengumpulkan semuanya. Setelah itu, Dina menteleportasi semua golem, dan karena tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan di sini, dia menyarankan agar mereka segera pergi. Lufas bertanya apakah tidak apa-apa meninggalkan para petualang dalam keadaan seperti itu, tapi Dina meyakinkannya bahwa itu tidak akan menjadi masalah. Dan beberapa menit setelah kelompok Lufas pergi, para petualang itu bangun, sepenuhnya yakin bahwa merekalah yang telah membersihkan makam dan mengalahkan semua golem. Sementara itu, di luar hutan, Lufas dan yang lainnya telah kembali ke RV. Tapi sebelum mereka melanjutkan perjalanan, Dina merapihkan pakaian Libra dan mendudukkannya di atas tunggul pohon agar Lufas bisa berbicara dengannya. Lufas berjalan ke arah Libra dan memberinya perintah untuk menyala. Dia pun terbangun. Hal pertama yang dia lakukan adalah menyapa Aris dan wanita asing di sampingnya. Dia kemudian meminta maaf kepada Lufas atas semua masalah yang telah dia sebabkan. Tapi sebelum Lufas bisa menjawab, Dina menyela dan berkata dia tidak percaya Libra tidak mengenalinya. Lufas terkekeh dan memberitahu Libra bahwa Dina adalah penasihatnya. Dan Libra terkejut mendengarnya karena bank memorinya sama sekali tidak memiliki data tentang Dina.
Dina mendekatkan wajahnya ke Libra dan mencoba membuatnya mengingatnya. Tapi Libra masih yakin bahwa dia belum pernah melihat Dina sebelumnya. Namun, setelah melakukan pemeriksaan memori yang teliti, Libra menemukan beberapa file memori yang rusak yang mungkin berisi informasi tentang Dina. Tapi, dia tidak punya cara untuk memeriksanya untuk saat ini. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mempercayai kata-kata Lufas dan mengakui posisi Dina sebagai penasihat, setidaknya untuk sementara. Sulit bagi Lufas untuk menebak apa yang dipikirkan Libra, karena dia tidak pernah menunjukkan banyak ekspresi. Tapi Lufas tidak punya alasan untuk meragukan kesetiaan Libra. Jadi, dia memberitahunya bahwa mereka sedang dalam perjalanan untuk merebut kembali ke-12 bintang surgawi. Dan dia ingin tahu apakah Libra mau melayaninya sekali lagi. Libra berkata tidak ada yang akan membuatnya lebih bahagia, dan dia siap mengabdikan setiap saat dalam hidupnya untuk tujuan Lufas. Sekarang, setelah Libra secara resmi bergabung kembali dengan tim Lufas, Lufas bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang lokasi bintang surgawi lainnya. Libra meminta maaf dan mengatakan dia tidak memiliki informasi yang berguna karena dia ditempatkan di makam sepanjang waktu dan benar-benar terputus dari seluruh dunia. Kalau begitu, Lufas beralih ke Dina dan bertanya apakah dia tahu sesuatu. Dina dengan senang hati menjelaskan bahwa sekitar 2000 km dari sini ada sebuah desa kecil di kaki gunung tempat Parthenos diam-diam tinggal. Lufas terkejut mengetahui bahwa Parthenos memilih untuk tinggal di sebuah desa. Dina pun menjelaskan bahwa desa itu sebenarnya diciptakan oleh Parthenos dan dia mendirikan penghalang yang kuat untuk melindungi monster dan tumbuhan tak berdaya dari dunia luar. Lufas lega karena Parthenos tidak membuat masalah bagi orang-orang. Tapi kemudian Dina menyebutkan bahwa gunung tempat desa itu dibangun dulunya adalah tanah air Lufas. Parthenos ternyata mengusir semua kaum Heavenwing yang tinggal di sana, menciptakan zona yang tidak dapat dihuni untuk menjauhkan mereka. Mendengar itu, Lufas pun merasa kecewa. Dalam perjalanan pulang, Lufas sedang mengenang masa lalunya sebagai Sappho, tapi tiba-tiba ia tersadar oleh Dina yang menepuk bahunya. Dina bertanya apa yang terjadi, dan Lufas menjelaskan kalau ia hanya bermimpi. Mimpi itu terasa penting, tapi entah kenapa ia tidak bisa mengingatnya sama sekali. Akhirnya, ia memutuskan untuk fokus pada misinya saat ini. Lufas pun bertanya pada Dina, kira-kira berapa lama lagi mereka akan sampai di tujuan? Setelah berkendara cukup lama, seharusnya tempat itu sudah tidak jauh lagi. Tapi Aries punya beberapa pertanyaan, misalnya, jika Parthenos mengusir semua kaum Heavenwing dari Vanheim, lalu kemana mereka semua pergi? Dina menjelaskan bahwa kaum Heavenwing sekarang tinggal di Galahorn, sebuah negeri yang didirikan oleh salah satu dari 7 pahlawan, Merak Sang Raja Langit. Lufas merasa kalau ia tidak akan bisa akur dengan kaum Heavenwing lainnya. Mengingat latar belakang karakternya, itu sudah bisa ditebak. Tapi jika Merak ada di sana, ia harus memastikan apakah sang pahlawan itu masih mengingat sesuatu dari masa saat mereka bermain game bersama. Menjelang malam, rombongan itu akhirnya tiba di luar kota Galahorn. Karena semua bangunannya dibangun di sekitar tebing, berjalan-jalan di kota ini sepertinya akan sangat merepotkan. Aries bertanya-tanya mengapa kota itu terbagi begitu jelas menjadi sisi hitam dan putih. Dina pun menjelaskan bahwa negara itu sedang mengalami gejolak sipil dan telah terpecah menjadi 2 faksi. Lufas bertanya apa maksudnya. Dina melanjutkan, kaum Heavenwing yang memiliki sayap putih bersih merasa kalau mereka lebih superior dari yang lain, dan hal itu menyebabkan kerusuhan besar di antara penduduk lainnya. Lufas bertanya kenapa Merak tidak menenangkan situasi ini. Dina menjelaskan bahwa Merak sedang berusaha untuk tetap netral demi menghentikan pertarungan di kedua belah pihak. Tapi ia belum berhasil mengendalikan mereka. Aries teringat bahwa penganiayaan terhadap kaum Darkwing dilarang selama masa pemerintahan Lufas, yang mana terdengar aneh bagi Lufas sendiri, karena ia tidak punya ingatan pernah mengeluarkan perintah semacam itu. Dina lanjut bercerita bahwa begitu Lufas tiada, kaum bersayap putih memanfaatkan kesempatan itu untuk mengklaim superioritas atas kaum bersayap gelap. Tentu saja, kaum bersayap gelap melawan balik, dan itulah alasan kenapa mereka terus berperang selama 200 tahun terakhir.
Lufas merasa ini semua salahnya, jadi ia berencana melakukan sesuatu. Tapi, karena rata-rata umur kaum Heavenwing lebih dari 1000 tahun, pasti banyak dari mereka yang pernah bertemu langsung dengan Lufas 200 tahun lalu, jadi mereka pasti akan mengenali wajahnya. Jika ia masuk ke kota dengan penampilan seperti ini, identitasnya bisa langsung terbongkar. Ia pun memutuskan untuk menutupi wajahnya dengan jubah untuk memastikan tidak ada yang mengenalinya. Ketika tiba waktunya untuk menaiki tangga, mereka semua sadar betapa repotnya untuk sampai ke atas. Karena kota itu memang dibangun untuk mereka yang bisa terbang. Aries benar-benar tidak bersemangat membayangkan harus berjalan sejauh itu. Tapi Libra memberitahunya untuk tidak khawatir, karena ia punya solusi yang sempurna. Ia mengaktifkan mode jet miliknya, dan sebelum Lufas sempat protes, ia langsung menyambar semua orang dan terbang menuju sisi gelap kota. Mereka semua tiba dengan selamat, tapi suara mesin jet di tengah malam buta seperti itu membangunkan semua kaum Darkwing di lingkungan sekitar. Mereka pun keluar untuk melihat keributan apa yang sedang terjadi. Lufas memarahi Libra karena membuat keributan di tengah malam, tapi Libra sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang lain selain Lufas, jadi menurutnya tidak ada yang salah dengan tindakannya. Kerumunan warga masih sangat kebingungan, jadi Dina memperkenalkan diri sebagai pedagang bebas dan memberitahu semua orang bahwa mereka adalah rekan-rekannya. Lufas kemudian meminta maaf atas gangguan yang mereka timbulkan, dan meyakinkan para penduduk bahwa hal ini tidak akan terjadi lagi. Orang-orang di sini tampaknya cukup ramah, dan salah satu dari mereka, yang kebetulan memiliki penginapan, mengundang Lufas dan yang lainnya untuk bermalam jika mereka masih mencari tempat tinggal. Lufas memutuskan untuk menerima tawarannya, karena Aries kelihatannya sudah sangat lelah. Malamnya, saat Lufas berbaring di tempat tidur, ia mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Itu adalah kilas balik dari latar belakang Lufas, di mana ia diperlakukan dengan sangat buruk oleh ayahnya. Rupanya, sekelompok anak-anak di lingkungannya sering mengganggunya, tapi tidak ada yang peduli sampai akhirnya ia melawan balik. Akibatnya, ayahnya justru menghajarnya habis-habisan dan menyuruhnya untuk tidak pernah meninggalkan kamar itu lagi, karena ia dianggap sebagai aib bagi seluruh garis keturunan mereka, hanya karena ia terlahir dengan sayap berwarna gelap. Ayahnya kemudian langsung kembali ke dalam rumah untuk tertawa bersama teman-teman bersayap putihnya yang kaya raya. Sementara putrinya dibiarkan sendirian di gudang yang gelap tanpa makanan. Ia benci betapa tidak adilnya hidup ini. Tapi setidaknya masih ada satu orang yang peduli padanya. Malam itu, Ibu Lufas menyelinap keluar ke gudang untuk memeriksa keadaannya dan membawakannya makanan. Meskipun tidak banyak, Lufas sangat bersyukur setidaknya punya sesuatu untuk dimakan, dan ibunya merasa sangat sedih dengan kondisi Lufas. Lufas terpaksa hidup dalam kondisi seperti itu, tapi tidak ada yang bisa dilakukan ibunya, apalagi dengan kondisi tubuhnya yang semakin sakit-sakitan. Lufas memeluk ibunya, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja, dan mengingatkannya untuk segera kembali ke dalam sebelum ayahnya sadar. Lufas menawarkan diri untuk mengantarnya kembali ke dalam untuk memastikan ibunya tiba dengan selamat. Tapi di tengah jalan, ia berpapasan dengan ayahnya yang sangat marah melihat istrinya membiarkan Lufas keluar dari gudang. Sang ayah memerintahkan istrinya untuk meninggalkan Lufas dan segera menghampirinya. Tapi Lufas tahu itu artinya ayahnya akan menghukum ibunya. Jadi ia berdiri di depan untuk melindunginya. Namun saat itu Lufas masih terlalu lemah untuk melindungi siapapun. Ayahnya memukulnya hingga tersungkur ke tanah, lalu menyeret istrinya pergi, meninggalkan Lufas sendirian di tengah hujan yang dingin, merenungi mengapa ia selalu diperlakukan seperti ini, hanya karena warna sayapnya berbeda. Ia pun sampai pada kesadaran bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak adil, dan Sang Dewi Pencipta tidak akan datang untuk menyelamatkannya dalam waktu dekat, jadi ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia kabur dari rumah dan bersumpah, apapun risikonya, ia akan menjadi lebih kuat dan mengakhiri semua penderitaan di dunia yang menyedihkan ini. Tiba-tiba, Lufas terbangun dengan kaget, dan Libra langsung menghampirinya untuk memeriksa keadaannya, karena detak jantungnya sepertinya melonjak.
Lufas memberitahunya bahwa ia hanya bermimpi tentang masa lalu, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Libra pun mempercayai kata-katanya dan kembali ke mode tidur. Namun, meskipun Lufas mengatakan tidak ada yang perlu dicemaskan, Sappho sebenarnya sangat khawatir karena ia tidak ingat pernah menulis latar belakang cerita seperti itu saat menciptakan karakter Lufas. Hal ini ditambah dengan ingatan dan emosi acak yang terus mengalir ke dalam dirinya sejak tiba di dunia ini, pastilah merupakan ingatan dari Lufas yang asli. Itu berarti dunia ini memiliki peristiwa nyata yang ada di luar apa yang ia ciptakan di dalam game. Tapi, jika memang begitu, dengan jiwanya yang kini menempati tubuh Lufas, ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada jiwa Lufas yang sebenarnya. Sementara itu, di kastil Raja Iblis, 7 Demon Luminaries sedang berkumpul untuk rapat. Tapi mereka menyadari bahwa Mars tidak ada di sana. Jadi mereka semua berasumsi kalau ia pasti sudah tewas. Mereka tidak terlalu terkejut, karena bagaimanapun juga, Mars adalah yang terlemah di antara para Luminaries. Mereka hanya penasaran apakah Lufas yang telah mengalahkannya, atau jangan-jangan Aries yang berbalik melawannya. Akan sangat memalukan jika Mars entah bagaimana kalah dari Aries. Tapi tiba-tiba, sang Luminary Venus masuk dan memberitahu semua orang bahwa ia tahu apa yang terjadi pada Mars. Semua orang menoleh padanya dan bertanya kemana saja ia selama ini, karena tidak ada dari mereka yang melihatnya cukup lama. Venus pun memberitahu bahwa ia sedang mengikuti orang yang telah membunuh Mars. Mereka semua terkejut mendengarnya dan bertanya pada Venus apakah ia tahu siapa orang itu. Tapi ia berkata tidak bisa mendekat tanpa mempertaruhkan nyawanya. Meskipun tidak bisa melihat wajah orang itu dengan jelas, ia ingat betul kalau orang itu memiliki sayap hitam yang indah. Begitu para Luminaries lain mendengar ini, orang pertama yang terlintas di benak mereka adalah Lufas. Tapi seharusnya itu tidak mungkin, karena mereka semua tahu pasti bahwa Lufas telah dibunuh oleh para pahlawan manusia 2 abad yang lalu. Mereka tidak berpikir Venus berbohong. Tapi jika Lufas benar-benar kembali, maka kaum iblis berada dalam bahaya besar, karena bahkan sang Raja Iblis pun takut menghadapinya sendirian. Para Luminaries bertanya pada Venus apakah ia tahu di mana Lufas sekarang. Venus Pan memberitahu bahwa ia ingat melihat Lufas menuju ke arah Galahon. Para Luminaries berpikir ini adalah kesempatan yang bagus, karena mereka memang berencana pergi ke Galahon. Jadi, sang pemimpin menugaskan Venus dan Jupiter untuk pergi ke sana dan mengawasi Lufas. Keesokan paginya, Lufas dan yang lainnya pergi ke kota untuk membahas rencana mereka. Merak masih menjadi raja yang berkuasa di sini. Tapi dengan semua perselisihan internal yang terjadi, mendapatkan audiensi dengannya akan sangat sulit. Jadi untuk saat ini, Lufas menyarankan agar mereka berkeliling ibu kota dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Lufas terutama ingin mencari tahu seperti apa kondisi kehidupan kaum Darkwing, jadi ia berkata akan tetap berada di sisi ini. Kalau begitu, Dina mengajukan diri untuk menyelidiki sisi kaum Whitewing, dan Libra langsung terbang untuk melakukan penyelidikannya sendiri. Aries juga berencana pergi mengumpulkan informasi, tapi sebelum ia pergi, ada sesuatu yang perlu ia sampaikan pada Lufas. Ia mengatakan ini tentang salah satu dari 12 bintang surgawi, Agares sang kambing. Dahulu kala, Agares rupanya pernah mengundang Aries untuk bergabung dengan pasukan iblis. Jadi kemungkinan besar, ia telah bersekutu dengan mereka. Lufas berterima kasih pada Aries karena telah memberitahunya, dan ia berkata akan merekrut Agares berikutnya, tapi untuk sekarang, ia akan melihat-lihat dulu di sekitar kota. Ia menghabiskan beberapa jam berikutnya berjalan-jalan di kota. Dan sejujurnya keadaan di sini tidak terlihat seburuk itu. Tapi kemudian ia menemukan sebuah kuil hitam yang besar. Ia penasaran mengapa orang-orang membangun kuil hitam untuk sang Dewi Pencipta. Tapi saat ia melangkah masuk, ia justru menemukan patung raksasa dirinya sendiri. Tiba-tiba, seorang penjaga kuil mendekat dan ia bisa melihat betapa bingungnya Lufas. Penjaga itu pun bertanya, apakah Lufas orang baru di kota ini? Lufas menjawab bahwa ia hanya terkejut melihat orang-orang di sini membangun patung untuk menghormati tiran terbesar di dunia.
Sang penjaga sedikit tersinggung mendengar seseorang menyebut Lufas sebagai tiran, tapi ia mengerti mengapa sebagian orang berpikir demikian. Bagaimanapun, seluruh dunia mungkin melihat sejarah dengan cara yang berbeda. Tapi, bagi kaum Darkwing, Lufas adalah dan akan selalu menjadi penyelamat mereka. Lufas tertarik, jadi ia memintanya untuk menjelaskan lebih lanjut. Penjaga itu pun mulai bercerita tentang bagaimana kaum Darkwing seperti dirinya dulu terus-menerus menghadapi diskriminasi dari mereka yang bersayap putih, dan mereka dipaksa untuk hidup sengsara di tempat-tempat yang tak lebih dari perkampungan kumuh. Mereka menghabiskan setiap hari hidup dalam ketakutan dan bersembunyi di dalam bayang-bayang. Tapi Lufas berbeda. Sementara yang lain gemetar ketakutan, ia menggunakan kekuatannya untuk membuktikan bahwa ia layak dihormati dan diakui. Kemudian, ia menaklukkan bangsa Heavenwing dan melarang diskriminasi sepenuhnya, memungkinkan kaum Darkwing untuk hidup dengan harga diri untuk pertama kalinya dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka semua memujanya sampai hari ini. Lufas bertanya apakah mereka sudah lupa bahwa Parthenos, salah satu bawahan Lufas, yang mengusir mereka dari tanah air mereka. Pria itu memang mengingat peristiwa itu, tapi ia percaya bahwa itu adalah hukuman yang pantas ia dan kaum Heavenwing lainnya terima karena telah melakukan dosa besar dengan mengkhianati Lufas setelah semua yang telah ia lakukan untuk mereka. Faktanya, mereka melihat tindakan Parthenos itu sebagai belas kasihan karena mereka tidak dibunuh di tempat. Tapi, jika begitu perasaan kaum Darkwing, Lufas bertanya apa pendapat mereka tentang raja mereka, Merak. Begitu Lufas menyebut nama Merak, raut wajah sang penjaga langsung masam, karena ia percaya Merak adalah salah satu jenis orang bodoh yang paling parah. Seorang pria yang menyebut dirinya pahlawan, meskipun telah melakukan hal-hal mengerikan. Di tempat lain di kota, Dina sepertinya sedang menunggu seseorang, dan ia mulai frustrasi karena orang itu seharusnya sudah muncul sejak tadi. Sementara itu, pada saat yang sama, Libra sedang berada di udara memindai ekspresi wajah untuk melihat apakah ada warga di sini yang sudah mengenali Lufas. Tapi sepertinya tidak ada yang aneh. Ia kemudian melihat Dina yang, dari postur tubuhnya, terlihat seperti sedang menunggu seseorang. Dan tak jauh di jalan, Libra melihat seseorang berjalan lurus ke arah Dina. Tapi, setelah mengamati lebih dekat penampilan aneh pria itu, ia menyimpulkan bahwa ini pasti iblis yang sedang menyamar. Jadi, ia terbang turun untuk mencegatnya. Libra mendarat di depan iblis itu dan menyuruhnya untuk segera mundur atau bersiap menghadapi tindakan permusuhan. Awalnya, iblis itu mencoba berpura-pura seolah-olah ia adalah warga biasa. Tapi ketika Libra memberitahunya bahwa ia sudah melihat menembus penyamarannya, ia berhenti berakting dan langsung menyerang. Libra pun mengaktifkan protokol pertahanannya. Sementara itu terjadi, Arya sedang duduk di pinggir kota. Karena tempat ini didirikan oleh salah satu pahlawan yang mengkhianati Lufas, Arya sebenarnya ingin sekali membakar semuanya hingga rata dengan tanah. Tapi ia tahu, Lufas tidak akan menginginkan hal itu. Jadi, ia memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar untuk menenangkan diri. Namun, setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Sesaat kemudian, sebuah penghalang terbentuk dan ia pun berhadapan dengan seseorang. Sementara itu, Mizar sedang berada di istananya, mengadakan pertemuan dengan kaum bersayap cahaya lainnya, dan ia terlihat sangat kelelahan. Ini karena kaum bersayap cahaya terus-menerus meneriakinya untuk menggunakan kekuatannya demi menyingkirkan kaum bersayap kegelapan. Awalnya, Mizar menemukan Gjallarhorn untuk memberikan kaum bersayap kegelapan sebuah tempat di mana mereka tidak akan lagi dipandang rendah oleh kaum bersayap cahaya. Tapi kemudian, Parthenos mengusir kaum bersayap cahaya dari Vanheim dan sekarang mereka tidak punya tempat tujuan. Itulah sebabnya, dengan enggan, Mizar menyambut mereka di negaranya. Meskipun ini bukanlah tanah kelahiran mereka, kaum bersayap cahaya terus-menerus menuntut hak-hak istimewa dan menganiaya kaum bersayap kegelapan. Mizar sudah mencoba menangani ini secara diplomatis, tetapi tidak peduli berapa kali ia mencoba meyakinkan mereka untuk hidup berdampingan dengan damai,
kaum bersayap putih itu tetap saja memaksanya untuk mengusir kaum bersayap kegelapan. Mizar sama sekali tidak tahu cara menyelesaikan masalah ini, dan merasa dirinya tidak pantas menjadi raja. Ia merasa tidak akan pernah bisa menjadi penguasa sebaik Lufas. Mizar terlahir dengan semua yang ia butuhkan untuk meraih kesuksesan, seolah semuanya sudah disiapkan untuknya. Sebaliknya, Lufas harus berjuang dan bergelut untuk menjadi sosok yang begitu hebat. Jadi, jika dibandingkan dengan Lufas, ia menganggap dirinya hanyalah orang bodoh yang tidak kompeten. Sementara itu, Lufas berada di luar area kaum bersayap putih. Dia tahu bahwa cara tercepat untuk menyelesaikan konflik ini adalah dengan meyakinkan Mizar untuk mengambil tindakan, tetapi ia tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Di tempat lain, Libra sedang bertarung sengit melawan Jupiter. Dia mengubah lengannya menjadi meriam dan melepaskan tembakan dahsyat. Tetapi sebelum mengenainya, Jupiter melompat menghindar. Setelah itu, Libra mencoba menembaknya dengan pistol, tetapi Jupiter melindungi dirinya dengan perisai angin, lalu melancarkan serangan bunuh diri yang membelah pistol Libra menjadi dua. Setelah menyaksikan gaya bertarung Jupiter, Libra menyimpulkan bahwa dia pastilah seorang pengguna elemen karena ia mampu memanipulasi angin sesuka hati dan memotong logam dengan mudah. Jupiter pun mengkonfirmasinya. Tapi, mengetahui kemampuannya tidak akan membuat banyak perbedaan. Pada saat yang sama, Aigokeros masih mencoba meyakinkan Aris untuk bergabung dengan pasukan iblis bersamanya, agar mereka bisa menghancurkan para pahlawan. Namun, Aris menolaknya. Ia mengerti bahwa Aigokeros melakukan ini untuk membalaskan dendam Lufas. Tetapi, ia memberitahunya bahwa tidak perlu lagi melanjutkan jalan itu, karena Lufas telah kembali. Begitu Aigokeros mendengar bahwa Lufas telah kembali, ia membeku karena sulit mempercayainya. Tapi, rasanya masuk akal jika Lufaslah yang telah mengalahkan Mars, jadi itu bukanlah hal yang mustahil. Aries memberitahu Aigokeros bahwa sudah waktunya baginya untuk kembali ke sisi Lufas dan mengabdi padanya sekali lagi. Namun, meskipun Aigokeros masih setia pada Lufas, ia berkata bahwa ia belum bisa kembali, karena jika ia tidak melenyapkan musuh-musuh Lufas terlebih dahulu, mereka pada akhirnya akan berbalik melawannya lagi. Itulah mengapa tujuan baru Aigokeros adalah untuk menghancurkan negara Mizar bersama dengan para pahlawan lainnya. Setelah selesai dengan itu, ia juga akan menghancurkan para iblis dan mempersembahkan mereka semua sebagai korban untuk Lufas. Aries mencoba memberitahunya bahwa ia tidak perlu melakukan semua itu, tetapi Aigokeros terlalu bersemangat untuk mendengarkan, jadi ia berteleportasi pergi untuk memulai rencananya. Setelah Aigokeros pergi, Aries merenungkan situasi sejenak. Sejujurnya, ia membenci para pahlawan sama seperti Aigokeros. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk ingin menghentikan kehancuran mereka. Tapi, ia tahu Lufas tidak akan menyetujui tindakan seperti itu. Jadi, ia bertanya-tanya apakah harus memberitahunya atau tidak. Lagi pula, distrik kaum bersayap cahaya penuh dengan sampah masyarakat yang menganiaya Lufas karena warna sayapnya. Jadi, Lufas akan lebih baik jika orang-orang itu musnah. Akhirnya, ia memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana orang-orang di distrik cahaya bertindak. Baru setelah itu, ia akan membuat keputusan. Jika mereka ternyata masih bajingan rasis yang sama yang menyebabkan penderitaan Lufas, ia akan membiarkan mereka menghadapi kehancuran. Sementara itu, di jalanan distrik sayap cahaya, orang yang ditunggu Dina masih belum muncul, dan ia mulai tidak sabar. Jadi, ia mulai melihat-lihat sekeliling, dan saat itulah, ia memperhatikan seorang pria di dekatnya yang terlihat sangat mencurigakan. Ia berpikir, ini mungkin cara yang baik untuk mengumpulkan informasi. Jadi, ia mengikutinya menyusuri jalan, sampai pria itu akhirnya memasuki sebuah gang gelap. Ternyata, pria itu adalah salah satu dari kaum bersayap cahaya yang mencoba meyakinkan Mizar untuk menyingkirkan kaum bersayap kegelapan. Ia memberitahu rekan-rekannya bahwa Mizar menolak untuk memihak mereka. Jadi, mereka harus mengambil tindakan sendiri dan menyingkirkan kaum bersayap kegelapan yang kotor itu. Bahkan jika itu berarti harus mengotori tangan mereka.
Pria itu juga memberitahu semua orang bahwa kaum bersayap kegelapan sedang bersiap untuk perang. Ketika mereka bertanya bagaimana ia tahu hal ini, ia mengatakan bahwa seorang pria bernama Jupiter memberitahunya, dan Jupiter tidak akan pernah berbohong kepada mereka, jadi itu pasti benar. Yang lain bertanya di mana Jupiter sekarang, tetapi pria itu berkata ia tidak tahu, karena Jupiter seharusnya bertemu dengannya hari ini tetapi tampaknya tidak muncul. Pria itu berpikir ini ada hubungannya dengan orang-orang tak bersayap yang muncul baru-baru ini. Dina telah menguping sepanjang waktu, dan dari apa yang ia dengar, sepertinya negara ini berada di ambang perang saudara, dan ia berani bertaruh bahwa Jupiter yang mereka maksud adalah orang yang memanaskan situasi. Dia tidak tahu mengapa Jupiter memilih untuk tidak bertemu dengan kaum bersayap cahaya hari ini, tapi setidaknya sekarang, ia punya informasi bagus untuk dibagikan kepada Lufas. Kembali ke pertarungan Libra, ia masih berduel melawan Jupiter. Dan tidak peduli berapa banyak angin yang Jupiter gunakan, ia tidak mampu menggeser tubuh kokoh Libra sedikit pun. Satu-satunya alasan Jupiter bisa bertahan sejauh ini adalah karena ia cukup cepat untuk menghindari semua tembakan Libra. Tapi, Libra telah menganalisis pola serangannya sepanjang waktu, dan setelah perhitungannya selesai, akan jauh lebih sulit bagi Jupiter untuk menghindar. Jadi, Jupiter harus memikirkan sesuatu dengan cepat. Ia menyadari tidak mungkin bisa mengalahkan Libra saat ini, jadi ia menciptakan embusan angin besar untuk menerbangkan debu dan mengaburkan pandangan Libra agar ia bisa melarikan diri. Libra mencoba menghentikannya dengan meniup debu itu, tetapi saat itu sudah terlambat dan Jupiter sudah lama pergi. Kemudian pada hari itu, semua orang berkumpul kembali untuk membahas apa yang telah mereka pelajari. Dina memberitahu Lufas bahwa kaum bersayap cahaya saat ini sedang mempersiapkan diri untuk perang melawan kaum bersayap kegelapan, meskipun mereka kemungkinan besar dihasut oleh seorang pria bernama Jupiter. Libra kemudian angkat bicara untuk memberitahu Lufas bahwa ia telah bertarung dengan salah satu dari 7 bintang iblis yang bernama Jupiter. Namun meskipun sudah berusaha sekuat tenaga, Jupiter berhasil melarikan diri. Lufas terkejut mendengar ada iblis yang mencoba menghancurkan kota ini, padahal kota ini sepertinya akan hancur dengan sendirinya. Tapi karena Jupiter kemungkinan akan kembali, Libra meminta Lufas untuk membuatkan beberapa peluru dan misil pelacak untuknya, karena amunisinya saat ini hampir habis. Lufas setuju untuk membuatkan amunisi nanti, tetapi sebelum itu, ia menoleh ke Aries dan bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi di pihaknya. Aries masih belum memutuskan apakah ia akan membiarkan kaum bersayap cahaya dihancurkan atau tidak, jadi untuk saat ini, ia berbohong dan mengatakan kepada Lufas bahwa tidak ada hal penting yang terjadi padanya. Lufas mempercayainya, lalu ia melanjutkan dengan menceritakan apa yang ia amati di distrik kegelapan. Orang-orang di sana memiliki kebencian yang tak berkesudahan terhadap mereka yang berasal dari distrik cahaya, dan sangat mungkin perang saudara akan segera pecah. Namun, ada kabar lain. Kaum bersayap kegelapan tampaknya telah mendirikan patung Lufas di kuil mereka dan memujanya. Setelah mendengar ini, yang lain sepenuhnya mendukung distrik kegelapan, dan Libra bahkan menyarankan agar mereka bergabung dengan pihak sayap kegelapan selama perang saudara. Tapi Lufas memberitahunya bahwa ia sama sekali tidak berencana untuk memihak. Jika perang saudara pecah, negara ini akan jatuh, dan itu akan memberi iblis kesempatan sempurna untuk menyerang. Jadi, mereka harus mencegahnya dengan cara apapun. Untuk itu, ia meminta Libra untuk menangkap Jupiter saat mereka bertemu lagi. Libra bertanya, apakah itu berarti ia dilarang membunuh Jupiter? Lufas memberitahunya bahwa mereka membutuhkan Jupiter hidup-hidup agar bisa memaksanya bersaksi di depan semua kaum bersayap surgawi. Namun, keselamatan Libra tetap menjadi perhatian utama Lufas. Jadi, ia memintanya untuk berhati-hati saat menghadapi Jupiter lain kali. Malam harinya, Lufas sibuk membuat lebih banyak amunisi untuk Libra, dan ia bertanya-tanya bagaimana keadaan bisa menjadi seperti ini. Awalnya, ia datang ke sini hanya karena ingin bertemu dengan Mizar dan mencari tahu apakah dia seorang pemain atau bukan. Tetapi sekarang, ia malah terjebak mencoba menghentikan perang saudara.
Sementara itu, di hutan, Jupiter sedang mengamuk, karena dengan adanya Libra, ia tidak bisa lagi mengambil risiko mendekati kota. Dan jika Libra ada di sana, itu berarti Lufas juga pasti ada di sekitar. Dan itu menempatkan seluruh rencana untuk menghancurkan kota dalam risiko serius. Tepat pada saat itu, Venus muncul dan bertanya pada Jupiter mengapa ia begitu kesal. Tapi Jupiter tidak suka dengan nada meremehkannya. Terutama karena Venus tidak melakukan apa-apa untuk membantunya saat ia diserang oleh Libra. Namun, Venus berkata bahwa ia telah menunggu di titik pertemuan yang dijadwalkan sepanjang waktu, tetapi Jupiter tidak pernah muncul, dan itu bukan salahnya. Jupiter bertanya mengapa Venus membawa Lufas ke pusat kota, tapi Venus memberitahunya bahwa ia sama sekali tidak cukup kuat untuk menghentikan Lufas. Jadi tidak ada yang bisa ia lakukan untuk mencegahnya memasuki kota. Jupiter tidak bisa membantah logika itu, tetapi ia masih sangat kesal, karena rencananya adalah memancing kaum bersayap surgawi untuk memulai perang saudara dan menghancurkan diri mereka sendiri, sehingga para iblis bisa datang dan menghabisi Mizar. Tetapi dengan Libra yang berjaga-jaga, sekarang Jupiter tidak bisa mendekati kota tanpa ketahuan olehnya. Venus berkata ia merasa sedikit bersalah karena tidak membantunya sebelumnya, tapi itulah mengapa ia menawarkan bantuan sekarang. Ia bilang bisa menyibukkan Libra untuknya, agar Jupiter bisa melaksanakan rencananya. Tapi ia hanya bisa bertahan sekitar 20 menit, jadi Jupiter harus bekerja cepat. Sementara itu, kembali ke kota, Lufas baru saja selesai membuat amunisi yang diminta Libra. Jadi, ia memanggilnya agar bisa mengambil apa yang ia butuhkan. Tapi, ia tidak menyangka Libra akan mengangkat roknya di atas amunisi itu, dan entah bagaimana semuanya muat di sana. Lufas sama sekali tidak mengerti bagaimana caranya. Libra berterima kasih pada Lufas untuk amunisinya, dan berjanji bahwa lain kali ia bertemu Jupiter, pria itu tidak akan bisa kabur lagi. Tapi ngomong-ngomong, Libra bertanya apakah Lufas tahu kemana Dina pergi, karena sensornya menunjukkan bahwa Dina tidak berada dalam radius 100 km dari kota ini lagi. Lufas memberitahu Libra bahwa ia tidak perlu khawatir tentang itu, karena Dina bisa menggunakan sihir teleportasi untuk pergi kemanapun ia mau. Jadi, seharusnya ia akan kembali sebentar lagi. Namun, Libra punya beberapa pertanyaan tentang itu, karena ia bertanya-tanya apakah sihir teleportasi yang Lufas maksud adalah X-Gate. Sejauh yang Libra tahu, tidak ada mantra lain di dunia ini yang memungkinkan teleportasi selain mantra X-Gate. Dan ketika Lufas mencoba memikirkannya dengan serius, kepalanya mulai sakit. Tidak ada yang namanya sihir teleportasi 200 tahun yang lalu, dan mantra sepraktis itu tidak pernah ada dalam game X-Gate Online. Faktanya, dalam game tersebut, X-Gate hanyalah istilah yang digunakan sebagai bagian dari latar cerita. Jadi, tidak ada yang benar-benar bisa mempelajari mantra itu. Tapi, jika Dina mampu mempelajari mantra seperti itu dan menggunakannya sesuka hati, lalu siapa dia sebenarnya? Lufas tidak mengerti mengapa ia baru menyadarinya sekarang, atau mengapa ia tidak pernah mempertanyakan asal-usul dan kemampuan Dina sama sekali. Seharusnya ia sudah melakukannya lebih awal. Tapi, ia memberitahu Libra bahwa begitu Dina kembali, mereka akan mengobrol sedikit dengannya. Beberapa saat kemudian, Dina kembali ke penginapan. Tetapi yang mengejutkannya, ruangan itu benar-benar gelap, dan ia tiba-tiba ditarik ke sebuah kursi dengan sorotan lampu di wajahnya untuk diinterogasi. Dina memiliki sihir manipulasi memori dan teleportasi, serta bakat dan pengetahuan yang mencurigakan untuk seseorang yang dulunya adalah NPC. Jadi, tidak mungkin Lufas benar-benar melupakannya jika Dina ada di dalam game aslinya. Pertama, Lufas bertanya pada Dina, apakah sihir teleportasinya benar-benar mantra X-Gate? Dan Dina tidak menyangkalnya, yang membuat Lufas terkejut. Meskipun, kalau dipikir-pikir lagi, Dina tidak pernah benar-benar mencoba menyembunyikan kemampuannya. Dan Lufas ingat bahwa mantra X-Gate digunakan untuk memanggilnya ke dunia ini. Jadi, bukan berarti mantra itu mustahil digunakan oleh orang biasa. Tetap saja, aneh bahwa Dina bisa menggunakannya sesuka hati. Jadi, Lufas bertanya tentang kemampuannya,
Tapi Dina tersinggung dan mulai berteriak bahwa ia telah bekerja keras selama 200 tahun terakhir agar bisa lebih menonjol. Dina tampaknya sangat serius tentang hal itu. Jadi, Lufas memutuskan untuk menghentikan interogasinya untuk saat ini. Dina lega karena Lufas tidak lagi mencurigainya. Tetapi sekarang setelah penyelidikan selesai, dengan topik yang sama sekali tidak berhubungan, Dina menyebutkan bahwa ia seharusnya bisa memindahkan Libra kemanapun ia mau dengan kemampuan X-Gate-nya. Lufas terkejut mendengarnya, karena sebelumnya Dina mengatakan bahwa memindahkan orang lain itu rumit. Tapi Dina menjelaskan bahwa karena Libra adalah golem, secara teknis ia adalah sebuah objek, jadi batasan X-Gate tidak berlaku untuknya. Bahkan, Dina menyarankan agar mereka mencobanya sekarang juga. Libra tidak melihat ada masalah dengan ini, karena Jupiter belum bergerak menyerang kota, dan sangat tidak mungkin ia akan melancarkan serangan dalam waktu singkat selama Libra pergi. Ia memberitahu Lufas bahwa ia akan kembali dalam waktu sekitar 10 menit, dan keduanya, Libra dan Dina, berteleportasi pergi. Tapi, bahkan belum 10 detik berlalu, Jupiter melancarkan serangan dan meledakkan sebagian dari distrik sayap cahaya.